Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami hormati, saya Willem Johannes Wetik, Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah. Semoga bagi yang menjalankan diberikan ketabahan, keikhlasan, dan mendapatkan pahala yang melimpah hingga nanti sempurna di hari yang fitri. Sore hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait tugas dan fungsi kami sebagai Badan Pengawas Pemilu di Jakarta Timur. Berbicara mengenai pengawasan pemilu di Jakarta Timur, tantangannya sangat kompleks. Wilayahnya luas, kepadatan hunian dan penduduk tinggi, mobilitas warga juga cepat, dan informasi yang beredar terutama di media sosial, bergerak dalam hitungan menit. Dalam situasi seperti ini, pengawasan pemilu tidak cukup hanya hadir. Kita harus eksis melalui sistem, hadir dengan standar kinerja yang jelas, dan hadir dengan cara kerja dan hasil kerja yang membuat publik percaya. Karena pada akhirnya, yang dinilai masyarakat bukan seberapa sibuk kita, tapi seberapa pasti pengawasan berjalan, seberapa cepat kita merespon, dan seberapa berintegritas keputusan yang dihasilkan. Kemudian apa yang dimaksud dengan manajemen kinerja pengawasan? Manajemen kinerja pengawasan itu bukan sekedar tabel, target, dan laporan. Itu adalah cara kita memastikan seluruh energi pengawasan dari setiap jajaran, dari atas sampai titik paling bawah, berjalan dalam satu ritme yang sama. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, sampai evaluasi dan perbaikan. Kalau sistem ini lemah, hasilnya bisa terjadi dua. Pertama, kerja keras tapi tidak konsisten karena bergantung pada individu. Kedua, kerja banyak tapi tidak otomatis menghasilkan penyelesaian maupun solusi yang efektif dan efisien. Maka, optimalisasi kinerja yang dimaksud adalah mengadaptasi pengawasan menjadi lebih terukur, lebih lincah, dan lebih mudah untuk dipertanggungjawabkan dengan berbasiskan integritas. Kenapa harus dioptimalkan pada saat ini? Alasannya sederhana. Pola dan potensi pelanggaran terus berubah. Pola kampanye berubah. Cara penyebaran hoax berubah. Pengaruh konten digital makin kuat, bahkan belum mampu dibatasi dengan jelas oleh produk-produk hukum yang relevan. Ditambah, ekspektasi publik makin tinggi. Kalau kita tetap memakai cara yang lama, kita akan selalu satu langkah di belakang. Di sisi lain, kita juga harus jujur. Perubahan cara kerja kadang memunculkan ketidaknyamanan. Ada yang merasa cara lama sudah cukup. Ada yang khawatir tambah beban administrasi. Ada juga yang ragu karena belum terbiasa. Ini normal. Tapi tugas pemimpin dalam organisasi adalah memastikan perubahan itu masuk akal, bertahap, dan membuat kerja tim justru lebih ringan dan lebih jelas. Di Jakarta Timur, kita memfokuskan optimalisasi sistem manajemen kinerja pengawasan pada 3 hal besar. Pertama, memperjelas standar kinerja dan cara ukurnya. Kita perlu satu bahasa yang sama, apa yang disebut cepat, apa yang disebut tuntas, apa yang disebut berkualitas. Bukan hanya sudah ditangani, tetapi ditangani tepat waktu, sesuai prosedur, terdokumentasi dengan baik, dan bisa diuji bila dipertanyakan. Kedua, memperkuat disiplin proses dan koordinasi tim. Pengawasan itu kerja kolektif. Koordinasi lintas tingkatan itu kunci. Informasi harus mengalir cepat, instruksi harus jelas, dan eskalasi masalah tidak boleh macet tengah jalan. Kita dorong ritme kerja yang rapi, briefing yang singkat tapi tajam, pembagian peran yang tegas, dan evaluasi yang rutin tidak menunggu masalah membesar. Ketiga, membangun budaya kerja yang adaptif, bukan reaktif. Kami ingin budaya tim kita bukan bergerak setelah viral, tapi mencegah sebelum menjadi masalah. Itu berarti kita harus menguatkan pencegahan, deteksi dini, serta respon cepat, dengan tetap menjaga akurasi dan kehati-hatian. Bagaimana implementasinya di lapangan? Sekarang pertanyaan pentingnya adalah, oke, konsepnya bagus, tapi bagaimana prakteknya? Prakteknya adalah kita membangun siklus kerja yang jelas. 1. Tentukan prioritas pengawasan berbasis risiko. Kita petakan titik rawan,
pola pelanggaran yang berulang, dan kanal-kanal informasi yang paling sering memunculkan potensi pelanggaran. Kedua, gunakan kontrol proses yang sederhana tapi konsisten. Kita pastikan tiap tahapan dari penerimaan informasi, verifikasi awal, tindak lanjut hingga dokumentasi punya alur yang jelas. Tujuannya bukan menambah birokrasi, tapi mencegah kehilangan jejak, mencegah miskomunikasi, dan memastikan keputusan bisa dipertanggungjawabkan. Ketiga, monitoring berbasis data, bukan pakai feeling. Keputusan manajerial dibuat dari indikator yang bisa dilihat, waktu respon, progres penanganan, kualitas laporan, dan hambatan yang muncul. Kalau ada keterlambatan, kita cari akar masalahnya, apakah di SDM, koordinasinya, atau alat kerja. Tanpa itu, perbaikan hanya jadi wacana. 4. Quick wins yang nyata. Perubahan harus terasa manfaatnya, sehingga misalnya kalau ada alur koordinasi yang lebih singkat, tentunya dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa media sosial dan lain-lain. Template laporan yang lebih ringkas atau mekanisme eskalasi yang lebih cepat. Kalau tim merasakan kerja lebih jelas dan tidak berputar-putar, resistensi akan turun dengan sendirinya. Peran kepemimpinan tim dan integritas. Di titik ini, kami mau menegaskan, sistem tidak akan hidup kalau manajemen lemah. Manajemen di pengawasan pemilu bukan hanya soal banyak bicara. Manajemen itu soal memastikan tim dapat bekerja, tim paham tujuan kerja, tim punya dukungan, dan tim berani mengambil keputusan sesuai aturan, dan tim merasa aman untuk menyampaikan masalah tanpa takut disalahkan. Tetapi ada satu fondasi yang tidak boleh ditawar-tawar, yakni adalah integritas. Integritas itu bukan slogan, bukan pula seremonial. Integritas itu kebiasaan sehari-hari. Konsisten pada aturan, adil pada semua pihak, disiplin pada prosedur, dan berani menolak tekanan. Kalau kita ingin Bawaslu Jakarta Timur itu kuat, itu bukan dibangun dari pencitraan, tapi dibangun dari kinerja yang rapi dan integritas yang konsisten, dan tentunya terlihat benar-benar bekerja. Jadi, optimalisasi sistem manajemen kinerja pengawasan pemilu di Jakarta Timur adalah komitmen untuk bekerja lebih terukur, lebih cepat, dan lebih bisa dipertanggungjawabkan, tanpa mengorbankan ketelitian dan keadilan dalam mencapai hasil. Kita ingin publik melihat bahwa pengawasan di Jakarta Timur bukan sekedar hadir, tapi berfungsi. Bukan sekedar berencana, tapi berdampak. Bukan sekedar menangani, tapi juga mencegah. Bukan sekedar bekerja, tapi terlihat bekerja dan memiliki manfaat bagi masyarakat luas. Demikian Bapak Ibu Saudara sadari sekalian, sahabat Bawaslu, semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Selamat menjelang berbuka puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.